Kejadian ini terjadi ketika aku kelas 3 SMP. Saat itu aku tinggal bersama orang tua aku di Karawang. Orang tua aku membuka usaha bengkel motor yang bertempat di garasi rumah, yang akhirnya dijadikan lahan usaha. Awalnya ayah aku jatuh sakit, batuk dan demam. Ya mungkin karena kecapean, pikirku. Nyatanya sudah 3 bulan ayahku sakit dan tidak kunjung sembuh. Sudah berbagai obat dokter dicoba, tapi tidak ada yang berhasil. Ada yang bilang katanya ayahku disantet. Sebenarnya keluargaku tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu dan berpikir bahwa ya ayah memang sakit demam saja. Sampailah pada suatu malam, aku ingat malam itu malam Jumat. Aku bisa mendengar ayahku batuk-batuk di kamar. Dari sela pintu kamar yang terbuka sedikit, kulihat ibu yang senantiasa merawat ayah, setia menemaninya. Aku yang hanya bocah SMP ini hanya bisa melihat ayah terkapar lemah. Selama ayah sakit, bengkel tutup, tidak ada pemasukan sama sekali. Padahal sebelumnya bengkel ini laris manis, tidak pernah sepi. Aku duduk di ruang tamu karena tidak bisa tidur. Kulihat jam menunjukkan jam 11 malam. Suasana rumah hening. Sampai tiba-tiba terdengar suara gaduh dari garasi bengkel. Seperti ada orang yang memainkan kunci-kunci dan juga bor. Aku pun segera menuju garasi. Aku nyalakan terlebih dahulu lampu garasi yang memang berada di luar. Lalu aku buka pintunya. Dan ya Tuhan, kunci-kunci sudah berserakan di lantai dan berantakan. Tak berapa lama ibu datang menyusulku dari belakang dan kaget melihat bengkel sudah berantakan. Belum sempat aku bercerita, ibu langsung memarahiku. Aduh, kamu itu bukannya bantuin ibu, malah bikin berantakan. Udah tahu kita lagi susah, ayah sakit, jangan nambah masalah. Masuk ke dalam, ibu hukum kamu. Ibu malah mengurungku di dalam garasi itu, dalam kondisi lampu yang dimatikan. Aku yang masih bocah SMP ketika itu menangis dan menggedor pintu. Tapi ibu tidak membukakan pintu. Aku tahu ibu jika marah pasti tidak akan lama. Ya, aku hanya harus bersabar. Aku pun duduk di dalam garasi bengkel itu. Meskipun gelap, nyatanya di dalam bengkel itu masih ada cahaya yang masuk dari lampu luar yang menyala dan masuk ke kaca ventilasi. Ketika aku sedang termenung, ya Tuhan,
aku dengar ada suara besi-besi yang bergerak. Dan tiba-tiba bulu kuduku berdiri seketika ketika mendengar ada suara geraman yang mengerikan dari dalam garasi itu. Aku yang awalnya duduk ini berdiri. Dan aku merasakan dari pojok bengkel yang gelap itu, aku seperti melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Dan mulai semakin jelas terlihat yang bergerak-gerak itu hitam, besar, dan aku melihat sepasang mata berwarna merah yang menatapku dari pojok bengkel ini. Dan seketika itu juga besi-besi berjatuhan dan membuat suara yang sangat bising. Aku langsung menggedor pintu sambil menangis. Sampai akhirnya pintu itu pun dibuka dan aku langsung keluar dari bengkel itu. Ibu yang membukakan pintu. Aku langsung memeluk ibu dan berkata, aku ketakutan melihat satu sosok makhluk hitam besar dengan mata yang berwarna merah. Ibu lalu menyalakan lampu dan melihat bengkel sudah dalam kondisi yang lebih kacau. Dia pun berpikir tidak mungkin aku yang melakukannya. Keesokan harinya, ketika terbangun, aku sudah berada di tempat tidur. Kepalaku sangat pusing. Untuk mengangkat kepala pun aku tidak bisa. Dan tak lama ibu datang membawa sarapan untukku. Katanya badanku panas, jadi tidak usah sekolah dulu. Ya, memang benar. Aku pun merasakan badanku demam cukup parah. Bahkan membuat aku tidak bisa bergerak sama sekali. Ibu menyimpan sarapannya di dekat tempat tidurku. Sambil dia pamit mau pergi ke apotik. Obat ayah habis katanya, dan menyuruhku menunggu di rumah. Waktu pun berlalu. Setelah beberapa jam kemudian, aku pun memaksakan diriku untuk berdiri, bangkit dari tempat tidur karena aku ingin buang air kecil. Aku membopong badanku ke kamar mandi. Setelah selesai, aku pun kembali ke kamar. Pintu kamarku sudah terbuka. Ketika aku masuk, ada yang tertidur sambil selimutan di tempat tidurku. Iya, dia menutupi semua badannya, dan badannya terlihat bergetar seperti menggigil. Ya, ayah. Perlahan aku dekati. Semakin dekat, dan ketika ku tarik selimutnya, kosong. Tidak ada siapa-siapa di tempat tidur itu.
Refleks aku pun membalikan badan dan berlari keluar dari kamar. Dan ketika aku akan keluar pintu kamar, aku seperti menabrak sesuatu yang sangat keras hingga terbentur dan terjatuh. Pandanganku kini buram, namun aku coba untuk memperjelas pandanganku. Dan ketika aku lihat ke depan, sebuah wajah yang sangat besar tepat di depanku. Wajah dari sosok hitam besar, berbulu, dengan mata merah yang membelalak sangat besar, juga taring yang panjang. Sosok itu seakan menyeringai dengan gigi-gigi tajamnya itu. Sangat besar, sampai dia seakan mendekapku hingga aku tidak bisa bernafas dan aku pun tersadarkan diri. Sayup ku dengar ada suara orang-orang yang sedang mengaji. Aku pun terbangun dan melihat ke sekitarku sudah ada Pak Ustadz dan beberapa orang lainnya. Sehingga cerita aku pun diceritakan bahwa keluarga kami disantet. Ada yang tidak suka dengan usaha bengkel ayah, sehingga membuat ayah jatuh sakit. Yang dia kirim adalah sosok tinggi besar itu. Dan beberapa malam, warga sekitar banyak yang sering melihat bola api di atas rumahku. Bahkan kata ibu, banyak bangkai burung di halaman rumah. Katanya ketika rumah itu disantet, burung yang terbang di atas rumah itu langsung mati. Awalnya aku tidak pernah percaya hal seperti itu. Namun setelah aku lihat sendiri dan mengalaminya, aku pun percaya. Untungnya Pak Ustadz sudah menetralisir semuanya. Dan ajaibnya ya aku langsung sembuh, begitu juga aku. Kami tahu siapa yang menyantet kami. Meskipun begitu, tidak ada niatan untuk membalasnya. Biarlah yang di atas yang akan membalasnya nanti.